Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian dari limbah B3. Yang kedua, karakteristiknya, mulai dari mudah meledak, mudah terbakar, kereaktifan atau pengoksidasi, kemudian korosif, beracun, menyebabkan infeksi, serta tingkat toksikologinya. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai dampak terhadap lingkungan maupun makhluk hidup. Pembahasan yang pertama, pengertian limbah B3. Apa itu limbah B3? Limbah B3 merupakan substansi atau zat berbahaya yang telah dipisahkan atau dibuang, tak diacukan, dilepaskan, atau direncanakan sebagai material limbah, atau sesuatu yang bisa jadi berhubungan dengan zat lain menjadi bahaya. Menurut PP nomor 18 tahun 1999, limbah B3 adalah sisa zat dari suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifatnya dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain secara langsung maupun tidak. Pembahasan yang kedua, karakteristik berdasarkan PP nomor 25 tahun 1999. Menurut PP nomor 25 tahun 1999, limbah B3 dibedakan menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, mudah terbakar. Yang ketiga, kereaktifan atau pengoksidasi. Yang keempat, korosif. Yang kelima, beracun. Yang keenam, menyebabkan infeksi. Yang ketujuh, tingkat toksikologi. Yang pertama, limbah mudah meledak, yaitu limbah yang dapat bereaksi secara kimia maupun fisika, menghasilkan ledakan selama pengumpulan, penyimpanan, maupun pengangkutan limbah. Limbah mudah meledak bercirikan yang pertama, dapat meledak pada suhu tekanan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 760 mm Hg. Yang kedua, dapat membentuk gas dengan suhu dan tekanan tinggi secara reaksi kimia maupun fisika dan merusak lingkungan. Yang ketiga, bersifat oksidator dan tidak stabil karena sangat sensitif terhadap guncangan, gesekan dan panas, serta terdekomposisi secara eksotermis dengan melepaskan energi panas yang sangat tinggi. Yang kedua, limbah mudah terbakar, yaitu limbah yang akan terbakar bila terkena api atau sumber api, percikan, maupun gesekan dalam waktu yang sama dalam pengangkutan, penyimpanan, atau pembuangan. Limbah mudah terbakar bercirikan yang pertama, dapat menjadi panas atau peningkatan suhu dan terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien. Yang kedua, zat yang terbakar karena kontak dengan sumber nyala api. Yang ketiga, gas dan aerosol yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Yang keempat, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya jika bercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Yang kelima, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 21 derajat Celcius dan titik didih kurang lebih di bawah 35 derajat Celcius. Yang keenam, padatan atau cairan piroforik dan peroksida organik. Yang ketiga, kereaktifan atau pengoksidasi, yaitu limbah yang dapat menyebabkan kebakaran akibat melepas oksigen atau buangan peroksida organik yang tidak stabil. Kereaktifan atau pengoksidasi bercirikan 1.
Pada keadaan normal, limbah tidak stabil dan dapat berubah tanpa ledakan. 2. Berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun ketika bereaksi dengan air dan pada jumlah tertentu membahayakan kesehatan manusia serta lingkungan. 3. Zat yang mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 760 mm Hg. 4. Dapat menyebabkan kebakaran akibat pelepasan atau menerima oksigen. Yang keempat, limbah korosif, yaitu limbah yang pH-nya sangat rendah di bawah 3 atau sangat tinggi di atas 12,5 dan dapat bereaksi dengan limbah lain, sehingga menyebabkan karat besi dan iritasi kulit. Limbah korosif bercirikan 1. Menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. 2. Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi lebih dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius. 3. Mempunyai pH di bawah 3 untuk limbah bersifat asam dan pH di atas 12,5 untuk limbah yang bersifat basa. Yang kelima, limbah beracun. Limbah beracun merupakan buangan yang berkemampuan meracuni, menjadikan cacat, sampai membunuh makhluk hidup dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Limbah beracun bercirikan berdasarkan penjelasan PP nomor 85 tahun 1999 tentang perubahan PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Penentuan sifat racun dalam identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi, toxicity characteristic, leaching procedure, TCLP, pencemar organik dan anorganik. Apabila konsentrasi limbah kurang dari nilai ambang batas, maka dilakukan uji toksikologi. Toksisitas adalah hal utama yang diperhatikan menyangkut bahan berbahaya. Hal ini mencakup efek kronis jangka panjang akibat pemaparan kontinu atau periodik dari bahan toksik konsentrasi rendah dan efek akut dari pemaparan sesaat konsentrasi tinggi. Yang keenam, menyebabkan infeksi, yaitu limbah yang menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup. Contohnya, bagian tubuh dan cairan manusia yang terinfeksi oleh kuman penyakit menular yang terdapat pada limbah. Limbah penyebab infeksi bercirikan pertama, limbah yang berasal dari infeksi penyakit. Yang kedua, limbah laboratorium yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Yang ketiga, tubuh manusia yang terinfeksi. Yang keempat, limbah cairan tubuh manusia yang terinfeksi. Yang ketujuh, berdasarkan tingkat pengujian toksikologi, merupakan limbah B3 yang dikategorikan berdasar atas tingkat toksikologinya atau beracunnya. Toksisitas bahan kimia ditentukan dengan LD50 dan LC50, yaitu dosis atau konsentrasi bahan uji yang menimbulkan kematian 50% terhadap hewan uji. Dibedakan menjadi 3 kategori uji. 1. Uji toksisitas akut. Dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang diuji sebanyak 1 kali atau beberapa kali dalam jangka waktu 24 jam. 2. Uji toksisitas jangka pendek atau penelitian subakut atau subkronis. Dilakukan dengan memberikan bahan tersebut berulang-ulang, biasanya setiap hari atau 5 kali seminggu, selama jangka waktu kurang lebih 10% dari masa hidup hewan, yaitu 3 bulan untuk tikus, 1 atau 2 tahun untuk anjing. 3. Uji toksisitas jangka panjang. Dilakukan dengan cara memberikan zat kimia berulang-ulang selama masa hidup hewan uji atau sekurang-kurangnya sebagian besar dari masa hidupnya. Misalnya, 18 bulan untuk mencit, 24 bulan untuk tikus,
dan 7-10 tahun untuk anjing dan monyet. Pembahasan yang ketiga, dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Dampak yang pertama yaitu terhadap lingkungan. Jika dibuang ke tanah, itu dapat menyebabkan 1. Merusak tanah dan air di dalamnya. 2. Kesuburan tanah rusak sehingga tidak bisa ditanami. 3. Mengancam produksi pertanian. Jika dibuang ke air, sungai atau danau, dampaknya yaitu 1. Air tercemar tidak dapat digunakan. 2. Makhluk hidup di dalam air mati. 3. Pasokan air bersih berkurang. Dampak yang kedua terhadap makhluk hidup. Pengaruh limbah B3 terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, yaitu 1. Efek akut. Dapat menimbulkan kerusakan saraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. 2. Efek kronis. Menimbulkan efek karsinogenik, pendorong terjadinya kanker, efek mutagenik, pendorong mutasi sel tubuh, efek teratogenik, pendorong terjadinya cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih.